Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya. Shalom adik-adik. Shalom. Belum pada bangun ya kak? Kurang semangat, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua anak-anak sekolah minggu supaya bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu agar kami senantiasa menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali angkat lagu pujian. Hai hai hai. Hai hai hai, bertemu lagi. Hai hai hai, senangnya hati. Hai hai hai, bertemu lagi. Hai hai hai, senangnya hati. Tuhan Yesus di hatiku, tinggal bersamaku. Ku selalu gembira, berwajah ceria. Hai hai hai, bertemu lagi. Hai hai hai, senangnya hati. Hai hai hai, bertemu lagi. Hai hai hai, Tuhan Yesus di hatiku, tinggal bersamaku. Ku selalu berdoa, membaca firman-Nya. Kita kembali bernyanyi Markas Iblis. Markas iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. lompat yang tinggi ya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Yesaya Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. ulang sekali lagi ya. Markas iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya.
anak sekolah minggu, GKPI saksinya Tuhan. Yesaya Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. anak sekolah minggu, Anak sekolah minggu, GKPI saksinya Tuhan. Yesaya membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita bernyanyi, semua-semua melayani Tuhan. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. kita ulang ya. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat yang kedua yang dibawakan oleh adik sekolah minggu kita, Kesya Manalu. 1, 2, 3. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing, tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, di minggu akhir tahun gereja, kami masih bisa bersama-sama seluruh anak sekolah minggu, di mana ibadah secara live streaming. Ya Tuhan, Engkau melihat kami tidak bisa bersama-sama dengan Engkau di tempat kudus-Mu, tapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami, baik anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan hingga bisa kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan Allah yang baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami, sehingga firman-Mu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa di surga akan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak memohon kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Shalom untuk semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing. Puji Tuhan, kita masih bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan bersama nyanyian yang kita naikkan, juga memohon di dalam doa. Tuhanlah yang memberikan kehidupan dan waktu bagi kita hingga bisa sampai pada bulan November ini. Kalau pada minggu ini adalah minggu akhir tahun gereja. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah semua anak-anak sekolah minggu supaya membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 8, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Sejauh itu tadi kita telah membaca firman Tuhan, yaitu tentang benih. Nah, tentu anak sekolah minggu mengetahui dan mengerti tentang benih. Di sini Amang membawa ada 2 macam benih, ya. Nah, satu di sini adalah benih, yaitu padi. Nah, di sini Amang buka ya, benih padinya, ada benih
benih padi. Seperti ini. Ini adalah benih padi. Nah, terus ada lagi satu lagi benihnya, yaitu ini. Ini adalah di dalamnya ada benih, yaitu cabai. Cabai. Nah, cabai ini pedas kalau dimakan ya. Nah, benih ini tentu anak sekolah minggu mengetahui ada benih yang yaitu kecil seperti biji sawi. Ada juga benih yang besar. Nah, jadi benih itu bermacam-macam. Tentu anak sekolah minggu mengetahui lebih besar daripada padi ini ada juga benih jagung. Ada juga benih kacang dan biji-bijian yang lain. Semuanya itu adalah benih. Nah, tadi di sini firman Tuhan bercerita tentang yaitu benih. Nah, kalau benih yang ditaburkan tadi setelah penabur keluar, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, jatuh di pinggir jalan sehingga ada orang yang lewat, diinjak, dan burung-burung di udara datang mengambil benih itu. Nah, terus ada lagi benih itu seperti ini. Ini benih padi ya. Ada juga yang jatuh di bebatuan. Bebatuan maksudnya di situ ada juga tanah, tapi ada juga bebatuan. Nah, dia tumbuh benih itu sebentar. Karena tidak ada air, dia layu dan mati. Nah, terus ada lagi tadi dikatakan tumbuh di mana? Anak-anak sekolah minggu, siapa yang tahu? Yaitu di semak berduri atau semak duri. Nah, di tengah-tengahnya dia tumbuh, tapi dia terhimpit oleh. Nah, padi itu tumbuh dia. Nah, biji apa itu? Yaitu biji-bijian itu atau benih itu tumbuh, tapi dia terhimpit. Nah, terhimpit sehingga lama-kelamaan dia akan mati. Namanya dihimpit oleh duri-duri itu, semak belukar itu. Dia jadi mati. Nah, dia tidak kuat untuk hidup. Nah, dan ada juga tadi benih yang jatuh di tanah yang baik, dia akan berbuah 100 kali lipat. Nah, benih itu tadi sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah perumpamaan. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu apa tadi? Benih itu diibaratkan adalah firman Tuhan. Ya, semua anak sekolah minggu mengucapkan dulu, benih itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di ayat 12 hingga sampai dengan ayat yang ke-15, Yesus menjelaskan tentang perumpamaan itu, yaitu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Dia mendengarkan firman itu, dan setelah dia mendengarkan, tetapi kemudian datang si iblis untuk mengambil firman itu dari dalam hatinya, mengambil firman itu. Nah, kenapa sampai bisa diambil firman itu dari orang yang telah mendengarkan firman itu? Karena dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendengar. Nah, untuk itu anak sekolah minggu, kalau pengkhotbah atau guru-guru sekolah minggu menyampaikan renungan, menyampaikan firman Tuhan, haruslah didengar dengan sungguh-sungguh. Haruslah didengar dan dihayati dan juga diimani, dipercayai. Nah, itu baru bisa tumbuh di dalam hatinya dengan baik. Nah, kalau dia
anak sekolah minggu ketika disampaikan firman Tuhan main-main, contohnya colek-colek kawannya, contohnya ribut-ribut di dalam gereja, contohnya lagi dia jalan-jalan mondar-mandir, pergi ke belakang, pergi ke depan. Nah, dia tidak akan mengetahui tentang firman Tuhan. Tetapi kalau dia duduk dengan baik dan lipat tangannya, memohon kepada Roh Kudus supaya dibimbing, sehingga dia akan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, selanjutnya juga tadi seperti benih yang jatuh di bebatuan, yaitu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, contohnya anak sekolah minggu ya, mendengarkan firman Tuhan di gereja, baik juga mungkin pernah di sekolah. Nah, kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, kalau tidak dengan kerelaan hati, kalau tidak dengan tunduk dan patuh kepada firman Tuhan, nah firman itu tidak bisa berakar di dalam hatinya. Nah, kalau tidak bisa berakar, dia sebentar dia akan, contohnya benih itu akan bisa tercabut karena akarnya tidak kuat. Akarnya hanya di atas karena batu-batu banyak. Jadi akarnya itu hanya di atas batu-batu itu saja. Nah, jadi akarnya itu tidak kuat dan juga dia tidak mempunyai banyak air. Nah, ketika firman itu atau benih itu tadi, firman Allah, di mana anak-anak sekolah minggu, firman itu tidak berakar, nah bisa dicabut. Itu gampang dicabut karena akarnya tidak sampai ke tanah, tidak kuat. Nah, jadi firman itu bisa diambil dari orang tersebut. Untuk itu, kepada anak-anak sekolah minggu, ketika mendengar firman Tuhan, haruslah dengan sungguh-sungguh. Ya, harus dengan sungguh-sungguh supaya firman itu berakar di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dan dia mengimani, meyakini firman itu firman Allah. Firman Allah itu di mana? Yaitu firman Allah itu di sini. Kita bisa membaca firman Allah yaitu di Alkitab, di Bible. Nah, di sini tertulis semuanya tentang firman Tuhan. Nah, kalau akarnya kuat, dia akan bisa bertahan. Nah, ketika firman itu yang akarnya tidak kuat seperti yang tumbuh di batu-batu tadi, nah, ketika datang cobaan di dalam hidupnya, dia akan murtad. Murtad maksudnya dia meninggalkan Tuhannya. Dia meninggalkan Yesus Kristus. Dia juga meninggalkan firman Tuhan. Tentu anak sekolah minggu tidak mau seperti itu. Kita harus pegang, kita harus tekun dan taat untuk membaca firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya seperti di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, tadi ada yaitu benih. Benih itu adalah firman Allah yang jatuh di mana tadi? Yaitu di semak berduri. Nah, oleh himpitan dunia, oleh karena kekayaan, oleh karena yaitu kemegahan dunia ini, oleh karena dia mempunyai suatu pekerjaan yang luar biasa, oleh karena dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan oleh karena dia mempunyai apa yang diinginkannya di dunia ini, karena dia mempunyai harta. Nah, sehingga harta itu, dunia itu menghimpit dia, dan terhimpit juga oleh kekhawatiran. Nah, itulah tadi semak berduri yang menghimpit. Kehidupan di dunia ini bisa menghimpit yaitu manusia, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Ya, dihimpit oleh dunia ini. Nah,
kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, bagaimanakah yaitu firman yang tumbuh dengan baik dan dia berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Coba, tentunya semua anak sekolah minggu mengetahui. Di kampung, mungkin dilihat di kampung neneknya, bagaimana menaburkan atau menaburkan benih itu, yaitu di salah satu tempat yang yaitu tanah yang baik, tanah yang subur. Nah, dia ditabur di situ nanti, yaitu benih itu, sehingga dia tumbuh dengan baik. Nah, dia warnanya hijau. Contohnya kalau padi ya, dia nanti akan nampak kecil sedikit dulu, terus dia bertumbuh lagi dan besar, sehingga dia semakin besar dan banyak disemai seperti itu di salah satu tempat yang subur. Nantinya juga setelah ditaburkan benih itu, dia akan disiram dengan air, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik dan berakar dengan baik. Setelah tumbuh dan besar, nanti yaitu padinya yang masih kecil itu akan dipindahkan ke sawah, sehingga di sawah dia nanti akan dipisah-pisah lagi dengan banyak. Dia akan tumbuh dengan banyak vitamin-vitamin yang ada di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan itu, sehingga padinya semakin besar dia akan berbuah, yaitu dengan baik. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumahnya masing-masing, firman Tuhan haruslah bertumbuh di dalam hati kita. Di dalam hati kita, firman Tuhan harus bertumbuh. Caranya bagaimana supaya bisa bertumbuh? Kita semua anak-anak sekolah minggu haruslah dengan tekun. Contohnya seperti lagu baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yaitu kalau mau tumbuh dengan baik, yaitu firman Tuhan di dalam hati kita, kita harus rajin membaca, merenungkan. Nah, kalau orang tuanya, bapak dan ibunya tidak mau, diajak. Dan kalau anak-anak juga anak sekolah minggu tidak mengerti, ditanya orang tuanya, Pak, apa arti tentang ayat ini? Nah, nanti orang tuanya akan memberitahukan kepada yaitu anak-anak sekolah minggu. Nah, semua anak-anak sekolah minggu haruslah rajinlah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan ya di dalam hidup kita, menjadi pondasi. Pondasi seperti rumah yang dibangun ada pondasinya. Dia akan menjadi kuat. Dia mempunyai dasar yang kuat. Jadi firman Tuhanlah dasar kita. Nah, setelah dia kuat, dia bertumbuh, setelah semakin besar, anak sekolah minggu nanti, dia akan menjadi kokoh dan dia akan berbuah. Berapa tadi? 100 kali lipat. Berbuah maksudnya adalah diberkati Tuhan sehingga dia berbuah. Berbuah, dia menghasilkan buah-buah yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Maksudnya di situ tentunya anak sekolah minggu pingin menjadi sukses, pingin menjadi berhasil. Mungkin saat ini tidak bisa bersekolah di sekolahnya masing-masing karena keadaan pandemi. Tapi percaya kepada Tuhan karena firman Tuhan hidup sampai selama-lamanya. Nah, tentunya anak sekolah minggu nanti akan bertumbuh. Apa yang dicita-citakan semoga Tuhan mendengarkan dan bisa terjadi di dalam hidupnya. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang mengajak kita supaya bertumbuh seperti benih yang ditanam di tanah yang baik dan subur. Nah, kepada anak sekolah minggu seluruhnya, sebentar lagi kita akan sampai ke bulan 12. Di sana kita akan merayakan apa? Coba, merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah suatu pesta sukacita. Bagaimana kita
menyambut Yesus Kristus lahir di dunia. Nah, untuk itu semua anak sekolah minggu harus bersemangat, harus berdoa, harus sungguh-sungguh, harus tekun bahwasanya Natal bisa kita laksanakan. Nanti kita akan bertemu di gereja ini, di gereja GKP Tanjung Piayu. Tentu anak sekolah minggu ingin kan? Pasti. Nah, nanti kita akan bertemu di sini, tapi dengan catatan bahwasanya nanti ada yaitu protokoler tentang pandemik, yaitu COVID-19. Jadi semuanya tidak sebebas dulu. Kita akan ada aturan nanti ini diatur oleh panitia COVID sehingga nanti Natal bisa berjalan dengan baik. Untuk itu semua anak sekolah minggu berdoa memohon kepada Tuhan sehingga pandemik ini bisa berlalu secepatnya dan kita bisa bersukacita di rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya anak-anak sekolah minggu. Kiranya kita bisa bersama-sama di hari mendatang. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang seorang penabur yang menaburkan benih, yang sebagian di pinggir jalan, sebagian di bebatuan, dan sebagian di semak berduri, di mana firman itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena dunia ini, oleh karena cobaan, ya Tuhan, sungguh Engkau mengetahui semuanya. Biarlah kiranya firman Tuhan tumbuh di hati kami, seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur dan berair sehingga dia berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Ya Tuhan, kiranya kami anak-anak sekolah minggu ini semakin sungguh-sungguh dan semakin setia dan semakin taat untuk sungguh-sungguh membaca firman Tuhan baik siang maupun malam, merenungkan, karena inilah kekuatan kami. Firman-Mu adalah pondasi kami. Firman-Mu adalah dasar di dalam hidup kami. Kami akan kokoh, kuat, dan bisa bertumbuh, berhikmat oleh karena firman-Mu saja. Tolong kasihanilah kami ya Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing. Oleh karena pandemik ini, kami tidak bisa bersama-sama di tempat-Mu yang kudus, di mana kami juga akan merencanakan yaitu perayaan Natal anak-anak sekolah minggu pada bulan Desember. Kiranya hanya Engkaulah yang menjadikan. Oleh kebaikan-Mu saja ya Tuhan, kami bisa merayakan Natal kelahiran anak-Mu Yesus Kristus yang membawa damai dan sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruhnya anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing. Kiranya mereka dengan setia dan taat membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Bila Topan Keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Sebelum kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.